Oke guys, kembali lagi bersama gue di Insep Anime. Di video kali ini gue akan membahas light novel Tensura volume 18. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan nonton terlebih dahulu supaya nyambung ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Setelah kembali dari negara Leon, Rimuru melanjutkan perjalanan keliling dunia. Tujuannya untuk memperkuat kerjasama dengan negara lain. Karena Rimuru telah menyiapkan alat transportasi darurat antara para Demon Lord, wajar jika dia harus menyiapkan alat seperti itu juga di negara sahabat yang lainnya. Tempat pertama yang Rimuru kunjungi adalah Kerajaan Dwarf. Saat ini Agera dikirim ke Gazel untuk berlatih. Rimuru berteleportasi ke gerbang utama Dwargon. Dia disambut oleh Gazel dan juga Agera. Setelah berbincang sebentar, mereka pun berpindah tempat ke ruang tamu. Lalu Rimuru pun mulai bercerita tentang persiapan perang melawan Mikael. Tujuan yang terpenting dari pertemuan ini adalah untuk bertukar informasi. Gazel berpikir bahwa kami tidak punya alasan untuk kalah, karena kami memiliki para Demon Lord, Felgreen dan bahkan Veldora. Namun itu adalah pandangan yang naif. Bahkan menilai dari kekuatannya saja skalanya tidak bisa dibandingkan dengan kekaisaran. Kualitas lebih berbahaya daripada kuantitas. Yang lebih buruk adalah fakta bahwa Felzard menjadi musuh. Ini membuat Veldora tidak berguna. Satu-satunya orang yang bisa menghadapi Felzard dengan benar adalah Guy dan Felgreen. Perang antara True Dragon seperti pertempuran para dewa. Rimuru segera meminta pemasangan lingkaran sihir transfer. Berbeda dengan instalasi sebelumnya, untuk penggunaan pribadi, lokasi yang satu ini juga sangat penting. Gazel kagum bahwa Rimuru mampu menciptakan Magistel dengan kemurnian tinggi. Rimuru pun berterima kasih pada Gazel dan menyiapkan lingkaran sihir transfer di tempat yang telah diinstruksikan. Setelah berhasil memasangkan lingkaran sihir transfer, Rimuru pun beralih ke obrolan. Agera adalah kakek dari Master Hakuro dan pendiri Obororyu. Dalam Obororyu dikatakan bahwa Five Floor Striker ke atas dianggap sebagai teknik rahasia, dan teknik ini sudah dikuasai oleh Raja Gazel. Zakuro atau Rokazan adalah serangan tebasan berkecepatan tinggi yang dimaksudkan untuk tidak mematikan. Yanagi atau Nananagi adalah teknik pedang yang dengan lembut menangkis serangan musuh. Jumlah gerakan meningkat seiring dengan tebasan dan tusukan. Namun akhirnya teknik tertinggi dikatakan bisa dicapai. Yaezakaro atau Hakasen dikatakan bahwa ini adalah seni pedang yang harus dirahasiakan dari publik. Tapi Agera bermaksud untuk menyebarkannya ke Gazel tanpa syarat. Gazel pun bertanya kepada Rimuru tentang skill ultimate. Jika aku terus mengasah skill pedangku, apakah menurutmu aku bisa mengalahkan ultimate Awakening? Itu adalah pertanyaan tanpa basa-basi. Rimuru pun menjawabnya, tergantung pada situasinya. Bukan tidak mungkin untuk menang. Skill ultimate hanya dapat dilawan oleh skill ultimate juga. Lebih baik berpikir bahwa kau tidak dapat bersaing di tingkat skill unik. Misalnya anti-skill milik Yuki adalah kemampuan berspesialisasi super yang memblokir kekuatanku. Itu hanya kemungkinan, tapi kupikir kuncinya adalah kemauan. Jika bentuk kehidupan mental hanya ada dengan kekuatan kemauan, itu tampaknya dapat menahan kekuatan tertinggi bahkan tanpa skill ultimate. Jadi kuncinya adalah meningkatkan kemauan ke titik di mana itu menyaingi bentuk kehidupan spiritual. Tetapi mungkin ada cara yang lebih cepat. Jika kau diakui oleh armor tingkat mitos, kau bisa menjadi setara dengan bentuk kehidupan spiritual. Gazel pun bergumam dan melihat pedangnya sendiri. Pedang yang digunakan dengan baik mungkin dari kelas legendaris. Itu juga tampaknya pedang dengan peringkat yang cukup tinggi. Namun ada bekas goresan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hasil dari bentrok dengan pedang kondo. Itu kebetulan tidak patah.
Tapi kehidupan pedang ini telah berakhir. Rimuru menawarkan kepada Gazel agar pedangnya itu diperbaiki oleh Kurobe. Kurobe mungkin bisa menghidupkan kembali pedang itu. Kurobe telah memperbaiki tombak Vortex Gabil menggunakan Hihirokane yang Rimuru berikan. Dan itu terlahir kembali pada tahapan yang hanya sedikit dari tingkat mitos. Dengan penggunaan yang berkelanjutan, itu akhirnya akan berkembang menjadi model dari kelas mitos. Gazel pun langsung menerima tawaran dari Rimuru dan memberikan pedangnya. Rimuru pun menerima pedang dari Gazel. Setelah tinggal di kerajaan dwarf selama beberapa hari, perhentian berikutnya adalah kerajaan Farmenas. Disinilah Gadra tinggal. Ibu kota kerajaan Farmenas lebih semarak dari yang Rimuru bayangkan. Mioran utamanya bertugas merencanakan pengembangan kota, tetapi dia terpaksa mengambil cuti karena melahirkan. Yomla yang menjadi raja. Ia berinisiatif untuk giat belajar demi menggantikan Mioran yang sudah tidak bisa bergerak. Alasan mengapa Rimuru menghubungi Gadra dan memintanya untuk menyiapkan gerbong adalah untuk menjaga kerahasiaan di kerajaan Farmenas. Rimuru merasa lega mengetahui bahwa Gadra telah mengirim kereta untuk menjemput kami. Tidak seperti negara Milim, yang ini sangat teliti. Gadra rupanya adalah murid Diablo, atau lebih tepatnya fraksinya. Jadi dia tidak bisa mengeluh secara terbuka. Karena itulah Rimuru sebagai bosnya harus mengikutinya dari balik layar. Rimuru naik ke kereta dan menerima laporan dari Gadra tentang penobatan Masayuki. Kami pun sampai di kastil. Di dalam kastil kami disambut oleh raja dan ratu, Yum dan Mioran, serta semua menteri mereka. Edomalis mantan Raja Farmus juga ada di sana. Meski kunjungan ini tidak resmi, Rimuru memberitahu mereka bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk bencana yang akan datang. Akan sangat bagus jika kita bisa menghindari perang, tetapi semua orang mengerti bahwa itu terlalu optimis. Kerajaan Farmenas adalah negara yang baru lahir dan tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersisa. Apalagi kekuatan militer mereka belum pulih. Melatih ksatria bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Belum lagi mereka tidak punya uang untuk menyewa tentara bayaran. Yom bertanya kepada Rimuru, apakah situasinya sudah membaik? Rimuru pun menjawabnya, para Demolord dan aku telah membuat banyak pengaturan. Tapi jujur saja, itu hanya seperti omong kosong. Situasinya telah dijelaskan melalui Gadra. Dia juga menunjukkan kepada Rimuru di mana harus memasang lingkaran sihir transfer tanpa Rimuru harus mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu Rimuru berkeliling ke berbagai tempat dengan bimbingan Yomu. Tujuannya adalah sebuah dataran dan bisa sampai setelah sekitar 1 jam perjalanan dengan kereta. Di sana ada gubuk sederhana, mirip wisma yang berdiri di sana. Menurut Yomu, hanya ada 4 orang yang tinggal di sana. Keempatnya adalah Larzen yang terbaik dari kerajaan Farmenas, Sare dan Grigori sebelumnya dari 3 Martial Sage, dan Gadra. Mereka pun memberi hormat dan berlutut ketika Rimuru datang. Namun selain Gadra dan Larzen, Rimuru tidak ingat pernah dihormati oleh Sare dan Grigori. Rimuru penasaran, jadi dia pun bertanya, jika mereka ingin pindah ke negaraku, aku dapat mempertimbangkan untuk menerima mereka. Hinata tampaknya tidak berniat mencari Sare dan yang lainnya sebagai pengkhianat dan mengeksekusi mereka. Mereka pun menjawabnya, ada alasan yang jelas. Master Larzen mengajari kami tentang pengalaman kami yang kurang, dan Guru Gadra mengajari kami tentang kebesaran yang mulia Rimuru. Kekuatan Gadra tidak terbayangkan, tapi dari apa yang kudengar dia bahkan tidak bisa disetarakan dengan yang mulia Rimuru. Aku pernah mendengar bahwa yang mulia Rimuru memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya, yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Gadra, dan kami ingin menguji kekuatan kami. Rangga melompat keluar dari belakang Rimuru saat Grigori sedang berpidato. Perkataan yang bagus, kau adalah Grigori. Aku tahu kau akan memiliki pandangan yang bagus. Jika tidak masalah bagimu, maka aku akan memberimu ujian kekuatan. Grigori pun gemetaran.
dan berkeringat deras. Dia telah dibuat babak belur sangat parah oleh Rangga sebelumnya. Rangga meraih kepala Grigori di mulutnya dan lari dengan senang hati. Yom tidak berniat menjadi segila Grigori, tapi dia bertekad untuk melakukan apa yang dia bisa, selangkah demi selangkah. Larzen juga tampaknya menyetujui Yomu sekarang, namun Yomu harusnya lega mengetahui bahwa dia memiliki seseorang yang telah mendukung kerajaan Farmus selama ratusan tahun. Sementara itu, Rangga kembali dengan Grigori yang lemas di mulutnya. Jadi itulah yang terjadi. Dengan begitu, semua bisnisku di kerajaan Parmenas selesai. Yomu dan Rimuru membahas masalah tersebut lalu menyetujui bahwa Sare dan Grigori akan diterima dan dilatih di negara Rimuru. Orang pertama yang datang ke negara kami adalah Grigori. Dia adalah pria kuat dengan kemampuan khusus imobilitas. Meskipun ia dikalahkan oleh Rangga, ia adalah kelas Sage, sebanding dengan Demon Lord Seed dan memiliki nilai eksistensi sekitar 400.000. Dia jauh lebih kuat dari yang Rimuru harapkan. Jadi, ada kemungkinan dia akan berubah menjadi salah satunya. Orang kedua yang datang ke negara kami adalah Sare. Dia dulunya adalah kesatria pertama dari Imperial Guards, tetapi dia dikalahkan oleh Hinata dan menyerahkan posisinya. Kemudian dia menantang Diablo sebagai salah satu dari 3 Martial Sage, dan telah berada di sini sejak saat itu. Itu lawan yang salah, namun kemampuannya itu nyata. Nilai eksistensi Sare yang menjadikan dirinya seorang sains secara mengejutkan mencapai 1 juta. Sare memiliki skill unik yang disebut The All-Knowing One, yang memungkinkannya untuk mengenali dan menguasai seni lawannya hanya dengan melihatnya sekali. Sihir adalah seni dan keterampilan yang berasal dari pengetahuan. Tidak mudah mempelajarinya, tetapi Sare tidak mengeluh dan meminta Larzen untuk mengajarinya. Itulah alasan mengapa Sare menyebut Larzen masternya. Untuk saat ini Rimuru akan membahas perbandingan Gadra dengan Sare, tetapi sepertinya Gadra mengungguli dia dengan eksistensi poin saja. Gadra tidak sekuat itu sebelum dia terlahir kembali. Namun kali ini perbedaan yang menentukan dalam kasus Gadra pastilah ada atau tidak adanya Ultimate Gift. Gadra licik, jadi dia mungkin tidak menunjukkan kepada Sare trik tersembunyinya, tapi kalaupun dia punya, Sare tidak akan bisa menirunya, karena level unik tidak bisa bersaing dengan level ultimate. Dengan mengingat hal itu, Rimuru pun jadi menyadari bahwa bisa memberikan ultimate gift kepada bawahan, seperti yang pernah dia lakukan. Tentu itu tindakan yang cukup curang. Kebetulan kekuatan Ultimate Gift Grimoire sangat mirip dengan Necronomicon milik Adalman. Rimuru mengerti mengapa Gadra lebih kuat dari Sare. Ordo Kesatria Suci telah bekerja keras untuk menaklukkan labirin. Arno dan Reynald sangat kuat dengan nilai eksistensi hampir 500.000. Kapten yang tersisa juga masing-masing sekitar 300.000, dan tampaknya telah tumbuh secara signifikan dibandingkan dengan level awal mereka. Karena mereka berada pada level yang sama dengan Grigori, akan menarik jika mereka membentuk party. Sebaliknya, Sare memiliki keuntungan mempelajari seni dengan mudah, jadi mungkin lebih baik menyerahkannya pada Hakuro. Maka rencana pelatihan untuk Sare dan Grigori telah diputuskan. Labirin itu berbahaya. Semua yang berkaitan dengan nilai eksistensi dan informasi pribadi sepenuhnya terlihat. Carrion dan Frey telah berevolusi dan mendapatkan kodrat ilahi. Nilai eksistensi Frey kurang dari 2 juta, tapi sepertinya dia telah memenuhi persyaratan untuk keilahian. Meski begitu, kedua orang ini telah terbangun untuk menjadi True Demon Lord, dan tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Pertama, Carrion. Kekuatan yang mempengaruhi Benimaru sangat serius, dan dia terus membuat kemajuan yang bagus. Level ke-60 diselesaikan dengan mudah karena ketidakhadiran Gadra. Meskipun pada tingkat ini, bahkan jika dia tetap tinggal, dia akan dikalahkan. Carrion juga melawan Adalman dan yang lainnya, yang kebetulan kembali setelah menyesuaikan lingkaran sihir transfer. Alhasil ia dengan mudah mengalahkan mereka. Meski itu 3 lawan 1, itu tidak mengherankan.
Carrion menggunakan burst roar dengan begitu mudah. Jadi Adalman dan yang lainnya tidak punya waktu untuk melakukan tindakan balasan. Venti bertindak sebagai tameng, Albert sebagai penjaga, dan Adalman sebagai penyerang. Kombinasi itu hancur saat Venti pertama kali dikalahkan. Carrion kemudian mengejar Adalman yang merepotkan dan meninggalkan Albert. Burst roar milik Carrion sangat kuat. Adalman memiliki atribut cahaya, tetapi Carrion juga memiliki atribut cahaya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi itu hanya masalah kekuatan saja. Yang menarik di sini adalah bahwa Adalman memiliki ultimate gift. Carrion tampaknya tidak memiliki skill ultimate, juga tidak memiliki peralatan tingkat mitos. Lantas bagaimana dia bisa mengalahkan Adalman? Carrion memiliki karakteristik bentuk kehidupan spiritual, jadi kekuatan kemauannya mampu menyaingi kekuatan ultimate. Dengan kata lain, Carrion memiliki kekuatan ofensif lebih dari multi-layer barrier yang diperkuat oleh Necronomicon milik Adalman. Lawan berikutnya untuk menghadang Carrion adalah Kumara. Kumara tidak menunjukkan monster berekornya dan berusaha sekuat tenaga sejak awal. Dia telah mendengar berita tentang kekalahan Adalman dan yang lainnya, tetapi tetap mencoba bertempur tanpa mendengarkan detailnya. Ada perbedaan besar antara mengetahui apa yang sedang dilakukan musuh dan tidak mengetahuinya. Namun dia berani menentang musuh dengan cara yang sama. Carrion lebih unggul dalam menilai eksistensi, namun Kumara memiliki ultimate gift, Best King Bahamut. Sekali lagi Carrion melakukan langkah pertamanya dengan burst roar. Kali ini itu menjadi beberapa kilatan cahaya mengarah ke Kumara dari segala arah. Di sisi lain, Kumara terbang ke langit dan memanggil Gravity Domination. Hal ini menyebabkan cahaya membelok karena gravitasi super, dan serangan Carrion hanya menembus kaki Kumara. Carrion tidak mengejar Kumara, melainkan menjaga jarak dan mempersiapkan White Tiger Blue Dragon Strike. Kumara menatap Carrion dari atas. Carrion menatapnya dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Kumara menukik ke bawah untuk menyerang Carrion dan melepaskan Nine-Tailed Piercing Strike. Carrion menanggapi dengan memusatkan kekuatan sihirnya pada White Tiger Blue Dragon Strike dan melepaskan Burst Roar. Kumara lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Meriam partikel gagal dan White Tiger Blue Dragon Strike Carrion hancur. Kumara bangga atas kemenangannya dan mencoba menghabisi Carrion, tapi itu tidak akan terjadi. Kata-kata gumaman Carrion datang terlambat. Setelah jantung Kumara hancur, senjata Carrion terpecah-pecah, tetapi tidak rusak. Pecahan itu dikendalikan oleh keinginan Carrion dan telah menjadi partikel yang menembus Kumara dari belakang. Pertandingan itu dimenangkan. Carrion tidak begitu naif sehingga menurunkan kewaspadaannya di sini. Dia tanpa ampun mengakhiri pertandingan dengan Burst Roar melawan Kumara yang telah berhenti bergerak, dan Carrion menang. Carrion tampaknya semakin pintar dan cerdik dalam gaya bertarungnya. Jika Kumara menghadapinya sebelum Adalman, kemungkinan besar akan terbalik. Begitulah perkembangan Carrion. Dan untuk pertarungan berikutnya, Carrion melawan Zegion. Rimuru tidak bisa membayangkan Zegion kalah, tetapi pada tingkat ini, pertempuran itu terjadi seketika. Sebelum Carrion bisa berubah menjadi partikel, Zegion tersenyum padanya seolah-olah dia adalah ilusi. Lalu tanpa disadari seluruh tubuh Carrion telah dipotong-potong. Tantangan Carrion pun sudah berakhir, dan pemenangnya adalah Zegion. Lalu berikutnya adalah Frey. Frey mengalahkan Adalman dan yang lainnya dengan cukup mudah. Magic Interference milik Frey memblokir sihir Adalman. Alasan kekalahannya adalah karena ini mengganggu pola serangannya dan memungkinkan Frey untuk mengontrol gerakannya. Sebuah lingkaran dengan radius 50 meter di sekitar Frey telah menjadi area anti-sihir, menghalangi pergerakan para Magicioles. Karena gelombang interferensi lebih kuat daripada gelombang Charybdis, itu pun memblokir Necronomicon milik Adalman. Adalman pun beralih ke sihir suci, Holy Cannon sebagai alat utamanya. Tetapi itu bukanlah langkah yang menentukan. Masalahnya adalah Frey bisa terbang.
Jadi dia bisa menghindarinya dengan menjentikan pergelangan tangannya. Dia kemudian mendekati Wenty yang bertindak sebagai perisai dan meraihnya dengan cakarnya. Masalahnya, cakar Frey adalah musuh alami monster. Begitu cakarnya menangkap target, itu seperti memblokir semua skill dan sihirnya. Cakar Frey jelas-jelas merupakan bahaya tingkat mitos. Wenty dihancurkan dari dalam dan meninggalkan medan perang. Setelah itu, Frey mengubah strateginya menjadi pertarungan jarak jauh. Karena serangan Adalman dan timnya diblokir, mereka hanya bisa diserang secara sepihak dari atas. Albert melompat dan membidik Frey, tapi itulah yang diinginkan Frey. Gelar Sky Queen tidak hilang. Albert pun langsung kalah. Adalman adalah satu-satunya yang tersisa, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk menang. Sayangnya dia terpaksa harus kalah di hadapan Frey. Setelah semuanya selesai, Rimuru pun menuju ke kerajaan Blue Moon. Tempat Mayor Mel sudah menunggu kami. Rencananya adalah menemui mereka di sana dan meminta mereka menemani kami ke kerajaan Ingracia. Stasiun dunia saat ini sedang dibangun dan pekerja dari negara tetangga telah berkumpul di sana. Tak jauh dari sana, di lokasi utama, markas besar Four Nation Trade Federation sedang dibangun. Itu adalah gedung pencakar langit 10 lantai dengan tinggi lebih dari 30 meter. Disinilah kami bertemu hari ini, atau lebih tepatnya tempat kami berencana mengadakan pesta untuk merayakan gedung baru. Akhirnya kami sampai di depan gedung. Perwakilan dari Four Nation Trade Federation adalah Mayor Mels. Seperti biasa, Zoe dan Rimuru berdiri berdampingan dengan Rangga dalam bayang-bayang. Mereka mengenakan setelan jas formal. Rimuru pun langsung pergi melalui pintu ke meja resepsionis dan meminta resepsionis untuk memanggil Mayor Mels. Kami pun berjalan ke kantor Mayor Mels. Itu adalah ruangan yang luas di lantai atas, dengan banyak sinar matahari dan pemandangan yang indah. Dengan hanya beberapa jam tersisa sampai malam tiba, kami mulai membahas masalah utama. Dengan Four Nation Trade Federation yang telah dibentuk sejauh ini, tidak perlu terburu-buru untuk memperluas organisasi. Meskipun lambat, aku ingin ini menjadi organisasi yang dapat dipercaya di mana sesama anggotanya dapat saling mengandalkan. Setelah mendengarkan laporan Mayor Mels, sudah waktunya pesta dimulai. Mayor Mels telah mengundang bangsawan dari seluruh dunia dan menyertakan Gazelle, Yom, dan King Drum dari kerajaan Blue Moon. Lalu Rimuru pun pergi ke tempat pesta berlangsung. Pesta dimulai dengan tertib. Pertama, Mayor Mels perwakilan dari penyelenggaraan pesta menyapa para tamu, dan kemudian Raja Drum bersulang. Yang penting di sini adalah menyadari bahwa tidak ada gunanya bersikap kasar. Setelah istirahat makan siang, pertemuan pun dimulai. Para peserta 5 yang pertama adalah penguasa dari negara-negara yang mendukung Four Nation. Yang pertama Rimuru, yang kedua Gazelle, yang ketiga Yom, yang keempat Miuran dan Raja Drum. Tujuan dari pertemuan hari ini adalah persis seperti yang ingin didengar Mayor Mels kemarin. Keberadaan musuh yang pasti dan tujuan mereka, efek perang yang diantisipasi dan bagaimana kita harus menghadapinya. Para peserta diseleksi dengan cermat agar tidak takut karena panik. Ini adalah perang besar Tenma. Aku tidak berpikiran bahwa siklus bencana setiap 500 tahun akan terjadi ketika masih hidup. Seperti yang baru saja aku jelaskan, tujuan musuh adalah menghidupkan kembali Veldanava. Kita hanya bisa berspekulasi tentang metodenya, bukan membuktikannya. Dan yang penting, kami tidak tahu persisnya kapan. Kami pikir itu akan terjadi sekarang, tetapi Mikhail adalah spesies berumur panjang. Bisa jadi besok, bisa dalam beberapa tahun, dan bahkan bisa dalam beberapa dekade. Untuk saat ini, jika ada pergerakan, kita akan mengetahuinya dari laporan harian Dino. Keakuratan informasi itu akan dibagikan dengan Obera melalui Milim untuk mengkonfirmasi. Sejauh ini, Mikhail belum bergerak. Oleh karena itu, aku ingin orang-orang menghargai kehidupan sehari-hari mereka, sambil mempersiapkan serangan Mikhail kapan saja. Itu sebabnya aku hanya ingin pimpinan tahu tentang fakta ini.
Aku harap kalian akan bekerja sama dengan kami dengan pemikiran itu. Lalu Ketua Lester angkat bicara. Yang penting persiapkannya jauh-jauh hari. Tentu masuk akal. Saya mengerti. Saya pribadi tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam kebijakan negara ini, tetapi saya dapat menyarankan latihan evakuasi sebagai solusi yang memungkinkan. Saya akan membantu dengan senang hati. Memang saya hanya anggota dewan, tetapi di rumah saya adalah seorang marquis. Aku akan menasihati raja dan melatih rakyatku. Saya akan bekerja sama. Anggota dewan juga setuju. Itu jauh lebih dari cepat yang Rimuru harapkan. Itu mungkin karena mereka telah dipilih dengan hati-hati dan tidak ada orang bodoh yang akan berdebat di sini. Lalu dengan persetujuan semua orang, pertemuan itu pun usai. Tetapi Rimuru ingat bahwa dia memiliki satu hal lagi untuk diberitahukan kepada semua orang. Aku mendengarnya dari Testarossa bahwa Masayuki yang menjadi kaisar dari Kekaisaran Timur. Masayuki ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Barat. Dia ingin bergabung dengan Dewan Negara Barat. Jadi bagaimana menurut kalian? Ini dilaporkan dengan telepatinya tepat sebelum aku datang ke sini. Tetapi kebanyakan dari mereka berhenti bergerak, seolah-olah mereka terkejut. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Gazelle, Yom, Mayor Mels, dan Chien, yang sudah Rimuru beri penjelasan sebelumnya. Rimuru bahkan belum memberitahu Raja Drum, dan dia sama terkejutnya dengan Ferriard. Miuran yang mendengarkan di sampingnya meletakkan tangan di kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku terkejut. Mengapa kamu selalu harus membicarakan hal-hal penting seolah-olah itu bukan apa-apa? Tatapan Hinata terasa menyakitkan. Rimuru tidak salah, tetapi dia mungkin telah melakukan kesalahan dengan tidak memberitahu mereka. Rimuru hendak memberikan permintaan maaf, tetapi tiba-tiba Ferriard mengangguk dalam-dalam dan menawarkan bantuan. Anda benar, ini bukan kesalahan yang mulia Rimuru, melainkan kesalahan kami karena tidak menanyakan detailnya. Hinata terlihat frustasi. Baiklah, hanya butuh sedikit pemikiran untuk menyadari bahwa Rimuru akan melakukan yang terbaik untuk kami. Hanya saja mengingat akal sehat kita yang hidup di lingkungan ekonomi barat, sulit dipercaya bahwa kekaisaran yang menjadi musuh kita sejak zaman kuno akan berperilaku seperti itu. Hanya saja prasangka kami terlalu besar untuk mempertimbangkan kemungkinan ini. Lalu Kanselir Lester bertanya kepada Rimuru, "Yang mulia Rimuru diskusi dengan kekaisaran di mana itu akan terjadi? Dan satu lagi, ketika Anda menyebut kaisar dari kekaisaran sebagai Masayuki, apakah Anda mengacu pada Masayuki the Sinning?" Rimuru pun menjawabnya, "Pertemuannya di kerajaan Ingrasia. Dia mengatakan ingin menghadiri rapat dewan yang berikutnya jika memungkinkan, secepat mungkin. Dan untuk menjawab pertanyaan keduamu, Lester, kau benar. Temanku Kosen Hero Masayuki baru-baru ini dinobatkan sebagai kaisar. Segera setelah aku mengetahui itu, ruang konferensi bertepuk tangan. Entah bagaimana aku pikir aku telah melakukan perbuatan yang merugikan Masayuki. Tidak ada yang namanya cerita opera di mana sang Kosen Hero menggulingkan kekaisaran. Tentu saja jika kau memikirkannya secara normal, tidak mungkin bagi seseorang untuk menggulingkan suatu negara. Fakta bahwa mereka percaya bahwa hal seperti itu telah terjadi menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang sangat besar pada Masayuki. Dengan mengatakan itu, Rimuru melemparkan semua masalah ke Masayuki yang tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Dengan cara ini, rencana untuk melaksanakan latihan evakuasi dibagikan. Dan sudah diputuskan bahwa kaisar baru dari kerajaan timur akan hadir pada pertemuan dewan berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu kalau channel ini update video terbaru. Oke, sampai jumpa.